Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube Mentor Keuangan. Kali ini kita sudah sampai di dana darurat untuk pengumpulan data. Saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di playlist perencanaan keuangan pribadi Mentor Keuangan. Silakan follow, like, subscribe ya. Ini ada beberapa channel YouTube Mentor Keuangan dan Gudang Emas dan Perak serta beberapa akun Instagram. Sekali-sekali boleh mampir ke mentorkeuangan.com untuk melihat. Di situ ada buku Gold List Financial Planning yang bisa di-download secara gratis. Oke, ini adalah materi sharing dan edukasi, bukan sebuah video saran pengambilan keputusan. Mentor Keuangan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas keputusan keuangan teman-teman. Selalu lakukan riset secara mendalam, baik pribadi ya. Karena you are the one who responsible for your own life, not your company, not your friends, and not me. Oke, itu adalah keputusan pribadi Anda sendiri. Anda yang paling tahu dan Anda yang paling bertanggung jawab. Tapi kalau Anda pengen diskusi dengan saya, monggo silakan langsung di komen aja. Baik, ini adalah 6 tahapan untuk proses perencanaan keuangan. Kita masih di tahapan kedua, pengumpulan data. Dan di pengumpulan data, kita sudah sampai di sekarang adalah dana darurat ya. Kita sudah 3 video. Sekarang di video keempat mengenai dana darurat. Oke, ini adalah data dana darurat yang harus teman-teman kumpulkan. Tapi sebelumnya kita akan coba jelaskan secara singkat mengenai apa itu dana darurat. Baik, pengertiannya adalah dana darurat ini adalah dana yang diakumulasi, dikumpulkan ya, dan akan digunakan pada saat kondisi darurat. Jadi benar-benar letterlock sesuai namanya, dana darurat, dana yang akan digunakan pada saat kondisi darurat. Nah, kondisi darurat itu seperti apa saja? Misalnya, contoh, Anda sakit berat, dirawat di rumah sakit, tapi kebetulan Anda nggak punya asuransi, atau Anda punya asuransi tapi tidak, coverage-nya tidak sampai di rumah sakit tersebut. Mau nggak mau Anda bayar sendiri dulu. Nah, itulah dana darurat akan berfungsi. Kemudian misalnya terjadi kondisi musibah, ada kerabat keluarga meninggal dunia yang mungkin membutuhkan dana untuk misalnya contoh meninggalnya tempatnya mungkin di luar negeri atau di luar pulau ya, tiba-tiba harus dipulangkan ke tempat asal. Nah, itu kadang butuh biaya juga tidak sedikit. Lalu mungkin mobil operasional Anda rusak ya, kemudian harus masuk bengkel, sementara membutuhkan biaya perawatan yang cukup besar. Nah, itu dana darurat bisa digunakan. Macam-macam bagaimana teman-teman akan menggunakan atau menganggap bahwa suatu kondisi adalah sebuah kondisi darurat. Namun apabila teman-teman menggunakan dana darurat ini, biasanya kondisinya nggak terlalu nyaman, nggak terlalu baik ya. Jadi karena ada musibah atau sesuatu yang nggak enak ya, kayak tadi ya, mobil rusak, ada musibah, sakit, gadget yang penting, yang utama tiba-tiba rusak, harus ada gadget ganti, plafon rumah roboh, bocor di tengah musim hujan, harus segera diperbaiki, sementara uang misalnya nggak ada. Nah, kalau ada dana darurat itu bisa digunakan. Jadi itulah kondisi-kondisi yang mengharuskan Anda menggunakan dana darurat tersebut. Nah, berapa jumlahnya? Akumulasikan antara 3 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Nah, ini 3 ini minimal, 12 kali ini sudah cukup baik ya pengeluaran bulanannya. 12 kali dari pengeluaran bulanan, bukan dari pemasukan teman-teman ya. Nah, syarat penempatannya di mana dana darurat ini? Jadi ada 2 syarat, harus di instrumen yang mudah diakses dan dikonversi atau dicairkan ya. Mudah diakses misalnya contoh apa nih? Tabungan dengan ATM. Deposito yang breakable, bisa dicairkan setiap saat. Lalu mudah dikonversi atau dicairkan menjadi uang tunai kalau bentuknya bukan cash, misalnya logam mulia. Gampang nggak dikonversi, liquid atau tidak? Ya, ini mengenai likuiditas di sini. Kalau dana daruratnya dalam bentuk properti, rumah, udah gitu rumahnya yang 3 lantai gitu, ruko di suatu tempat yang harganya cukup fantastis, ini adalah dana darurat saya gitu misalnya. Udah nggak dia dicairkan menjadi uang tunai? Susah nggak penjualnya ya? Kalau agak susah,
sebaiknya dana daruratnya tidak ditempatkan di instrumen tersebut. Kedua, harus aman dari risiko pencurian ya. Kalaupun dia misalnya ini logam mulia, disimpannya di rumah, harus aman dari pencurian atau taruh di safe deposit box misalnya gitu. Kalau risiko inflasi, kalau tabungan, nah kemungkinan sih tidak aman ya. Jadi paling minim itu mungkin deposito atau reksadana pasar uang atau surat berharga negara itu bisa mengatasi risiko inflasi. Tapi apakah lalu nggak boleh di tabungan? Kan di tabungan paling gampang nih, paling sangat liquid ya. Ya ini bisa juga dimasukkan dalam tabungan, tapi mungkin jumlahnya hanya sebagian dari seluruh dana darurat yang teman-teman miliki. Jadi misalnya dari 100% dana darurat, yang 20, 30, 40%-nya mungkin bisa ditaruh di tabungan, sisanya bisa ditaruh di logam mulia atau reksadana pasar uang yang bisa mengatasi tingkat inflasi seperti itu. Nah, instrumen apa saja? Nah, ini udah dibahas tadi di awal. Bisa uang tunai, bahkan uang tunai pun yang teman-teman ambil dari ATM taruh di rumah itu bisa menjadi dana darurat juga. Ya, tabungan deposito. Kalau saran saya kalau menaruh dana darurat di tabungan, taruh di sebuah rekening terpisah dari rekening operasional, dan kartu ATM-nya jangan Anda bawa kemana-mana. Jadi misalnya gini, ditaruh tabungan dengan kartu ATM, kan tadi saya bilang itu nih, mudah diakses. Oke, mudah diakses, tapi kartu ATM-nya lalu Anda bawa setiap hari. Begitu ada suatu kondisi kondisi keperluan, keinginan yang membutuhkan uang, terus uang di dompet udah habis, wah pakai rekening di dana darurat aja, kan ada ATM-nya. Nah, ini nggak boleh. Jadi rekeningnya terpisah, kartu ATM-nya tinggal aja di rumah, nggak usah dibawa-bawa kemana-mana ya, supaya nggak dipakai-pakai. Nah, kalau dana darurat sudah dipakai gimana? Segera akumulasikan kembali sampai sejumlah 3-12 kali pengeluaran bulanan teman-teman. Logam mulia gimana? Boleh. Logam mulia boleh digunakan sebagai instrumen dana darurat. Tapi sifatnya karena logam mulia itu bisa melawan inflasi, tapi dia jangka menengah atau panjang ya. Jangka pendek mungkin fluktuasinya akan cukup tinggi. Maka dari itu tempatkan dia dalam porsi yang misalnya jangan seluruhnya dana darurat dalam bentuk logam mulia. Nanti kalau pas Anda baru beli, kemudian bulan depan memerlukan dana darurat, bisa jadi ini masih belum break even ya, masih belum imbas. Reksadana pasar uang, ini bisa juga. Ini kebanyakan ditaruh di instrumen pasar uang atau utang yang mungkin jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Biasanya nilainya udah stabil ya, lebih tinggi dari inflasi dan lebih tinggi dari inflasi, lebih tinggi dari tabungan ya. Tapi kalau mungkin mau dicairkan mungkin butuh beberapa hari kerja. Jadi nggak seperti tabungan bisa langsung diambil ATM. Kalau reksadana pasar uang, Anda jual misalnya sore hari, harganya baru akan dapat besok, cairnya baru 1-2 hari kemudian. Jadi masih perlu waktu. Apakah boleh? Nggak? Ya boleh juga, tempatkan beberapa persen dari keseluruhan dana darurat teman-teman. Nah, ini tugas teman-teman, jadi catat berapa besar dana darurat yang telah diakumulasi dan kebutuhannya berapa. Ini sebenarnya tambah lagi, kebutuhannya berapa. Kalau besar pengeluaran teman-teman per bulan adalah 10 juta, maka kalau masih single cukup 3 kali pengeluaran bulanan. 3 kali 10 juta alias 30 juta. Kalau sudah berkeluarga gimana? Rata-rata 6 bulan pengeluaran. Kalau anaknya ada 2 atau 3 atau 4, biasanya kami sarankan sampai dengan 12 kali pengeluaran bulanan, which is itu jumlahnya cukup besar ya pastinya. Kalau pengeluaran keluarga tersebut, kalau anaknya ada 3 atau 4, itu mungkin 10 juta udah lewat itu mungkin pengeluarannya, minimal 10 juta atau bisa sampai 20 juta. Kalau 20 juta kali 12 kali pengeluaran bulanan udah 240 juta rupiah ya. Nah, kalau itu ditaruh semua di tabungan mungkin sayangnya kurang optimal, makanya sebagian bisa ditaruh di reksadana pasar uang atau logam mulia. Jadi teman-teman catat ya, berapa besar yang sudah diakumulasi dan kebutuhannya berapa, kurangnya berapa. Kemudian ditaruh di mana saja instrumen penempatannya. Nanti kalau sudah dicatat ini semua, nanti pada saat kita melakukan analisa data akan lebih mudah ya. Oke teman-teman, ini saja mengenai video dana darurat. Akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk pengumpulan data. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.